Assalamualaikum Pak Sparta. Assalamualaikum Pak Lofi. Gimana kabar Pak Lofi? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Pak Sparta keluarga juga senantiasa sehat. Ini apa doain Pak Bambang Pak Lofi ya. Pak Bambang Budijana lagi. Kenapa Pak Sparta? Lagi sakit Pak Bambang. Sakit apa Pak Sparta? Tadi kena COVID itu udah negatif. Sekarang masih sakit. Jadi perutnya itu masih kepala masih berat, masih perutnya nggak enak. Jadi mungkin udah 3 minggu kali ya nggak aktif di rapat. Kasian ya. Ya semoga lega sembuh. Kan katanya memang ada yang berapa persen begitu setelah COVID kan ada dampaknya gitu Pak Sparta. Iya betul. Menyerang ke organ-organ lain itu. Iya. Tergantung seberapa parahnya. Dan teman saya ada yang 20 harian Pak Sparta. Iya. Iya. Tapi alhamdulillah sembuh. Terus sekarang lagi fisioterapi gitu mengembalikan fungsi jalan dan seterusnya Pak Sparta. Karena 20 hari koma. Waduh luar biasa ya. Kakaknya meninggal. Jadi kakaknya kena duluan meninggal, lalu dia koma 20 hari tapi alhamdulillah bisa sembuh kembali. Walaupun ya itu perlu ada rehabilitasi fungsi-fungsi gitu Pak. Iya betul. Ini Pak Bambang nih tambah dulu dia pernah tabrakan jatuh dari motor kan. Oh iya. Itu kan masih ada efeknya sampai sekarang tuh, kepalanya sakit, pusing gitu ya. Iya. Karena kan rahangnya kena itu betul. Jadi tolong doakan ya supaya Pak Bambang cepat sembuh. Ya, mudah-mudahan bisa pulih kembali. Si Ijul kemarin kena juga kan, Ijul sekeluarga kena tuh, Ijul. Oh gitu Pak Sparta, tapi nggak ini ya, nggak yang udah sembuh sekarang. Parah gitu ya. Udah sembuh. Terus yang adiknya yang alumni IBS masih ingat nggak, adiknya alumni IBS juga kena tuh. Sama suaminya alumni IBS juga kena juga. Yang cewek ya? Iya cewek, sama suami kan anak IBS juga tuh. Iya. Nah, udah sembuh sekarang, alhamdulillah. Selamat datang Bu Vina, Bu Dewi. Wah, tadi pembekalan dengan mahasiswa capek juga ya, 2 jam. Apa Pak Sparta? Tadi sebelumnya kan kita pembekalan mahasiswa sama orang BI, di SDM BI kan. Iya. Lumayan hampir 2 jam. Lumayan. Iya. Tapi kok tadi suaranya ada feedback. Apa? Suaranya kresek-kresek ya? Ada feedbacknya ya Bu ya? Iya. Apa ya? Saya nggak kedengeran sih. Saya nggak kedengeran. Katanya Tejo, internetnya BI Bu. Saya udah tanya ke Tejo, katanya itu yang bikin internetnya Pak Anton. Oh, Pak Anton. Karena suaranya Pak Sparta Bu. Iya. Bu Vina kan kita jelas. Jelas kan? ya. Itu selalu jelas tuh. Kan hostnya kan kita nih. Oh. Iya. Makanya saya juga pas saya ngomong juga ada feedbacknya juga Bu. Jadi kadang-kadang saya berhenti kan karena. Tadi hostnya BI ya Bu? BI hostnya. Yes. IBS tadi Pak. Oh. Ya saya jam 5 menyiapin bahannya Bu. IBS tapi. Iya. Jam 5 menyiapin bahan. Pak ini ada mahasiswa nanya kalau dari dia pindah dari BI masih bisa nggak Pak? Saya bilang udah nggak bisa ya. Pindah apa? Pindah di perusahaan sekarang ini. Janganlah. BI aja, perusahaan pakai volunteer aja, jangan pindah. Kalau mau perusahaan. Namanya udah masuk Bu, nggak enak. Iya. Iya, saya juga bilang. Jangan pindah Bu. Kalau dia mau magang di perusahaan lain, volunteer aja itu, magang mandiri aja. Yang BI jangan dibatalin, sayang tuh. Kalau surat keterangan di BI nanti. Sudah. Ini Pak Artio nggak bisa hadir karena dari Grogol. Ya. Selamat sore Pak Mbak Osi, gimana kabar Mbak Osi? Mbak Osi gimana kabar? Udah lama ketemu nih.
Oh, selamat sore. Assalamualaikum semuanya. Baik, Pak. Makasih. Bu Osi. Dalam Ya, Ibu. Apa kabar? Topinya lucu. Itu foto tahun kemarin itu, Bu. Foto lama. Iya, ya yang lucu itu anaknya, Bu. iya anak. Iya, Anaknya lucu. yang bikin lucu anak saya, Bu, ya sebenarnya. Iya. Iya. Udah umur berapa tuh Bu Osi? Umur 7 tahun, Bu. Sekolah berarti ya? Oh, udah masuk SD ya? Iya, udah kelas 2, Pak. Oh, langsung online sekarang dong, online. Gimana online ngatur itu? Online udah 1 tahun ini online. Gimana ngatur online anak kelas 1? Gimana online? Yang sekolah mamanya ya. Yang pasti mamanya. Yang sekolah. Sekolah mamanya tuh. Yang sekolah saya, Mbak, yang motoin dokumentasi segala macam. Ini repot banget ya Mbak Osi. Jadi anaknya tidur, ibunya ke sekolah itu. Enggak, anaknya cuma ngejalanin doang, tapi yang ngumpulin ngerjain ibunya semua. Iyalah, anaknya ngorok tidur, ibunya sibuk sekolah. Iya. Saya juga sama tuh yang SMP sama SMA itu tiap hari heboh terus ngingatin dia kuliah masuk waduh kacau tuh. Rame. Iya, jadi double ini. Ya, rame. Kerjaannya. Mas Rofi kelas berapa anaknya yang pertama, Mas? Sekarang kelas 4 Pak Sparta. Nah, udah kesempat aja, Mas. Allah cepat banget hari ini. Ya. Waduh, kesempat ya. Udah Kelas gede dong 4 badannya. ya. Kenapa Pak? Udah gede badan berarti kesempat SD. Dasarnya Iya. badan udah besar. Perempuan di sekolah SD mana, Mas? Mas Rofi? Di Alfat Pak Sparta. Apa? Alfat. Dekat tempat Pak Sparta itu. Oh, iya. Alfat. Seberangnya pasar modern. Oh iya, pasar modern iya. Iya. Sekolah Islam kan itu? Sekolah Islam ya? Ya. Ya. Alfat. Yang ada 2 dia, yang BSD sama Cinere kan. Cinere iya. Itu kan berhasil ya Pak. Anak sekolah Pak Rofi ya. Ini belum berhasil nih, satu lagi anak sekolah Bu Ana belum ada ya. Kenapa Mbak Vina? Hasil sekolah anak Bu Ana belum ada. Oh. Dulu kan kita bikin hipotesis. Iya benar-benar. Itu teorinya Mbak Vina itu. Iya. Kalau saya juga tuh, saya waktu sekolah UI kan anak saya dapat 2 tuh. Nomor 3, nomor 4. Tapi setelah sekolah UI. Masih kalah Pak sama saya 3. Ya, anak saya pertama waktu istri saya kuliah di Trisakti S2. Anak saya yang kedua waktu saya kuliah S2 di swasta lain. Ada swasta lain saya S2 2 kali itu swasta lain tahun. Oh, pernah sekolah dulu Pak? Ya, pernah sekolah 2 kali saya S2. Itu yang UI setelah UI saya dapat anak 3 nomor 4. Setelah kuliah UI baru dapat nomor 3 4. Itu anak IBS Pak yang di UI. Oh iya. Pina inget banget tuh, si Iqbal pas Pina lagi interview sama Pak Sis, itu lahir Iqbal. Iya. Omar kan kemarin, Omar Bapak udah di IBS juga. Iya, anak IBS 2 itu anak IBS. Satu lagi anak Bapindo. IBS. Iya. Satu lagi anak Bapindo. Iya. Tapi dokter sama itu dokternya, dokter yang molekuler sama itu dokter. Dokter yang di belakang IPK, masjid IPK belakang Sarina. Itu Pak melahirkannya. Iya di IPK Bu sama Pak dokter apa? IPK tahu iya saya. Iya itu anak Pak saya situ sama dokter sama lupa sama dokter siapa nama dokter nih? Yoso bukan? Nadir Chan. Dokter Yoso Prawiro. Nadir Chan. Oh Bu. Nadir Chan. Keempat sama dia. Iya. Operasi lagi sesar keempatnya. Nadir Chan orang Padang tuh. Ibu pernah di situ Pak, Bapak kan rumahnya di BSD. Enggak, saya dulu rumah ke Cempaka Putih, Bu, rumah dinas Bapindo. Oh iya deh, Bapak Cempaka Putih ya. Cempaka Putih itu anak pertama kedua lahir Cempaka Putih kan sama di IPK. Waktu anak saya ketiga lahir, kita nggak mau pindah-pindah, udah di BSD langsung boyong ke IPK Menteng. Boyong. Iya. Biar aman aja, kan dia udah tahu tentang istri saya kan. Iya. Nah jadi udah tahu. Nggak tahu sekarang masih ada nggak, masih hidup nggak Pak Nadir? Anaknya Jokowi kan, cucunya Jokowi
Boy lahirnya di situ, Pak. Oh YPK ya, di YPK ya. YPK. Sekarang YPK bagus. Ya itu Mandiri Iya. sekarang, itu kan Bapindo punya Bu. Sekarang Mandiri punya kan? Punya Bapindo itu. Iya, betul. Mandiri. Orang BI banyak situ Bagus juga. sekarang, Orang BI Bu, orang BI banyak melahirkan situ loh Bu, orang BI. Iya, memang. Saya juga di situ, Pak. Oh, di situ juga. Oh iya. Iya, anak pertama saya di situ. YPK. Iya. Soalnya suasana kayak rumah nyaman Bu ya, enak ya. Iya. Saya Iya, suka betul. saya suka Terus makan, kemana-mana deket. ya, saya suka makan soto mie. Ibu suka makan soto mie depan itu. Sate. Iya, Sekarang. iya betul. Wah. Yang seberang. Masih ada tuh, Pak. Masih ada ya? Masih Waduh, ada. saya pengen situ deh. Masih. Itu saya kalau situ. Wah, Masih ada. asik. Ditraktir Mas Parta di situ, Bu. Iya. Iya. Dua porsi, satu porsi soto mie, satu Masih. sate ayam, enak loh. Mau nggak saat di situ? Masih ada. Kita makan-makan Kapan-kapan situ. ya? Iya. Kapan-kapan ya, Pak? Iya, Bu. makan di situ kita Bu, nostalgia Bu. Iya. Iya. Soto mie sama sate ayam Bu, enak Oh, Bu. rupanya Pak Sparta. Wah, Oh, iya. saya Sate ayamnya juga enak. Saya kalau situ pasti makan soto mie, soto ayam begitu istri saya masuk langsung keluar beli soto ayam soto mie. Langsung gitu. Kadang pernah istri saya nggak sakit suruh ke situ aja makan soto ayam soto mie. Iya. Terus suasana itu enak loh, suasananya. Di Murah. pinggir murah, pinggir jalan Iya. enak lagi kan. Iya. Yang beli banyak artis banyak situ tuh artis. Iya, betul. Sekarang banyak artis. Banyak artis tinggal situ. Tapi mahal sekarang, Pak. Iya. Mahal melahirkan di situ sekarang. Selalu gratis Bu, saya gratis dulu. Kata. Anak pertama Iya, kedua di BI gratis. Bapindo. Anak ketiga di BI Untar. Ini gratis ya. Gratis. Oh, jadi Tika lahiran dari YPK ya? YPK sampai ke Omar. Sampai Omar. Oh, iya. Sama Nadir Chan itu, 44 Nadir Chan. Kalau dokter anaknya, apa yang udah tua itu, siapa nama dokter anak? Habis Nadir Chan kan kalau dokter anak itu yang tua itu. Saya lupa nama. Iya. Oh Itu. iya, kenapa? Sparta di Bapindo sih ya. Iya, itu kan milik Bapindo sih. Mirip Iya. Bapindo. Saya gratis Bu, nggak bayar 1 sen pun itu bayar. Iya. Memang namanya sekarang Rumah Sakit Mandiri YPK. Ya, Mandiri, Ada ya. mandirinya. Ya, Mandiri itu kan YPK Bapindo namanya. Sekarang Mandiri. Karena suasananya itu enak di Menteng Bu, dadanya enak banget tuh. Betul. Dekat rumah Pak Soeharto kan? Iya, dekat Cendana. Ya Cendana tuh. Kalau Jadi tahun berapa itu, Pak? tahun setika itu tahun 95 Bu. Terus? Tahun 95. Setika itu tahun 94, 95. 95 Bu. Setika 95, Imam 96. Waktu kerusuhan PDI Perjuangan saya lagi bawa imam ke situ loh Bu. Waktu PDI Perjuangan dibakar itu saya lagi ke situ tuh sama Mbak istri saya lagi ambil imam. Markas PDIP dibakar itu. 27 Juli itu ya, Pak? Iya, sebelum itu. Juli ya, nggak tahu lah dibakar itu gitu. Yang peristiwa 27 Juli kan dulu. Ya dibakar ya sampai banyak turun dia meninggal juga kan. Iya. Nah, saya lagi di situ tuh, lagi menuju ke itu. Wah macet banget tuh, parah itu. Sampai Bapak di Babindonya di mananya? Di gedung mana? Ya di Babindonya dulu di Esparman, cabang Esparman di Grogol. Ya. Di Grogol. Tinggalnya Cika Putih. Saya minta yang komplek di Grogol nggak dikasih karena Grogol itu untuk pejabat. Saya waktu itu masih staff officer. Nah, kalau di Cika Putih kan di belakang rumah RC yang sama komplek sama Pertamina itu. Nah, itu rumahnya kan untuk staff officer, staff itu. Bertingkat rumahnya. Sekarang rumah saya di Cika Putih itu kayak itu aja Bu, nggak berubah itu. Nggak ada apa-apa sama Mandiri. Iya Pak, rumah dinas. Rumah dinas kacau tuh, dan nggak ada apa-apain kayak gitu aja. Sama Pak, rumah dinas Iya. Pak. Sudah kenyang di rumah dinas. Adapun mangga saya Iya, tanam Bu. masih ada juga, masih ada mangga. Ya Bu, kita Nikmatin mulai. aja. Udah baru 11 orang gimana Bu Erik? Pak Erik. Mbak Erik belum Kita bangun tunggu, dia bobo kita dulu. tunggu sampai jam 4.30 ya.
Udah Pak, mulai aja Pak, nggak apa-apa. Mulai aja ya. Mulai aja ya. Kita mulai. Buka Vin. Airi. Buka ya. Tuh kok hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih Pak Sparta, kami sudah diundang di acara ini. Ya, ini merupakan sebenarnya sih masalahnya biasa aja ya bagi Bapak dan Ibu semua karena sudah membimbing mahasiswa bertahun, mungkin bagi saya baru. Tapi ini tahun ini magangnya beda dengan lalu karena situasi COVID-19. Ya, mungkin karena magang yang baru ini dan untuk memulai magang yang kita mulai Senin besok, Pak Sparta ingin memberikan sepatah dua patah katanya untuk membekali kita. Oke, Pak Sparta, silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Dewi, Bu Vina, Pak Erik, Tuan Prodi, dan yang tidak bisa kami lupakanlah peranan Bapak Ibu dosen yang terhormat sekalian, dimulai dari Pak Rofi, Bu Spita, Mbak Meta, Bu Nel juga sudah masuk, Bu Nel dan sebagainya yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan mengenai investasi Bank Indonesia ya. Untuk itu mohon izin kami akan men-share itu ada PowerPoint ya yang kami share di sini. Mohon izin itu adalah kita izin. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum. Belum. Sudah ya. Sudah Pak. Oke ya. Yang pertama terima kasih ya kesempatan ini dan terima kasih juga kesediaan Bapak Ibu dari Ibu Bapak dosen, Ibu dosen atas kehadirannya. Kesempatan ini kita akan menyampaikan evaluasi dan persiapan invitasi Bank Indonesia mahasiswa IBS tahun 2021 ya. Sudah nggak terasa ini udah angkatan ke-16 kayaknya, 16 ya. Jadi 15 sampai 16 ya. 15 ya. Kita 15 mungkin ya, 15 ya. Jadi nanti kami sampaikan pertama organisasi dan tujuan invitasi, kedua ketentuan invitasi BI 2021, evaluasi invitasi magang tahun 2020, kedua persiapan invitasi Bank Indonesia 2021, itu kesimpulannya. Nah, organisasi dan tujuan invitasi sebagaimana kita ketahui ya, dalam pelaksanaan magang ini pelaksanaan invitasi mulai 2020 ini 21 ini kita tidak lagi membentuk tim ad hoc ya, arti tim pelaksana magang karena pada pertengahan tahun 2020 kemarin bulan Oktober ya itu telah dibentuk unit magang ya, dan sebelumnya kami dibantu secara volunteer oleh Ibu Dewi. Selama ini kan Bu Dewi sudah membantu sampai akhir tahun 2019. Nah, 2020 kami minta tolong ke Bu Dewi, tapi waktu itu karena belum definitif unit magangnya, jadi Bu Dewi membantu secara volunteer ya, tanpa ada honor diberikan Bu Dewi. Dan kemudian unit magang dibentuk Oktober, saya lupa ya, Oktober atau apa. Sehingga sekarang unit magang itu sudah terformalisasi, terstruktur di dalam bagi seluruh organisasi IPS. Namanya adalah unit magang dan pembelajaran di luar ya. Jadi yang unit pelaksana inilah unit magang ya dan pembelajaran di luar. Saya masih ingat istilah ini, mungkin saya ingat istilah apa? Unit pengolah prodi ya. Unit pengolah prodi ya program studi akuntansi ya. Tapi ada istilahkan unit pengolah prodi itu pimpinan ya. Saya masih bingung tuh ya. Padahal unit pengolah prodi itu ya program studi ya. Dan kembali lagi ke sini ya. Udah ketua, jadi saya singkat UMPL ya, UMPL ini singkatan baru kecetus hari ini ya. Selama ini saya masih bingung nih magang apa, suka lupa pembelajaran di luar itu. Nah sekarang kita singkatnya UMPL atau UMPAL ya. Kalau
Umplu ya, UMPL aja ya, Ibu Dewi Prihandini. Kemudian staf unit magangnya Bu Liana Sufina. Kemudian supporting kami yang luar biasa dari Prodi Akuntansi, Prodi Manajemen, dan Prodi BAK, Prodi MKPS, kemudian BAK dan Perpustakaan. BAK itu udah pagi dan sore. Terima kasih support yang selama ini membantu unit magang ya, dari Prodi sampai BAK sama Perpustakaan dan staf Prodi juga ya. Terima kasih banyak ya. Nah, tujuan invitasi BI kali ini ya, tentu saja tujuan invitasi itulah tujuannya sebenarnya adalah untuk menguatkan 3 komponen kompetensi. Itulah satu attitude atau attitude itu sikap ya. Yang kedua skill atau keahlian ya. Yang ketiga knowledge atau ilmu pengetahuan. Nah, dalam kaitan ini itu untuk implementasi lapang dari magang itu tentu saja kita akan menguatkan 2 komponen dari kompetensi itu, itulah attitude sama skill. Sedangkan knowledge itu tergambar dari reporting yang mereka buat terkait dengan magang tersebut. Ya, jadi intinya itu ya, intinya 3 itu bagaimana mereka punya experience dalam melatih skill, sudah melatih melatih attitude mereka dalam dunia kerja, kemudian dalam tim, kerja tim dan sebagainya. Ya, kemudian juga dengan keterampilan knowledge ya masa depan. Nah, ketentuan invitasi Bank Indonesia ini seperti kita sampaikan ini ada sedikit kita kan sudah ada sedikit koreksi ya. Kita sudah menyusun buku panduan magang ya tahun 2021. Nah, pada saat buku panduan magang selesai, nah, BI itu ambil keputusan bahwasanya metodenya itulah menggunakan metode virtual ya, virtual. Jadi ini karena kondisi COVID-19 yang sampai sekarang belum turun ya. Kita tahu Sabtu kemarin itu ada 4.700 COVID yang baru di Jakarta. Kita tahu 4.700 adalah berita COVID di Indonesia. Indonesia itu bulan tahun lalu ya. Tahun lalu itu kalau salah pertengahan tahun itu 4.700. Sekarang DKI yang mencapai luar biasa. Dan di secara nasional bisa juga kita sampaikan beberapa yang lalu sempat 15.000 per hari. 15.000, 30% dari disumbang oleh DKI. DKI ini luar biasa. Jadi kita lihat sekarang hampir semua teman-teman dekat kita ya. Dan juga mungkin ada anak kita udah mulai ke anak dan sebagainya kena ya. Jadi luar biasa lah. Jadi saya doakan supaya teman-teman dosen terhindar semua dari COVID ini, dan kita baca Al-Fatihah untuk Pak Bambang, kesembuhan Pak Bambang ya. Nah, dengan kondisi itu maka dari hasil 2 kali rapat kita Vikon dengan DSDMBI dengan Pak Anton sama Bu Ida dan timnya ya. Maka mereka punya ide supaya mereka tidak ingin tadi mereka bilang gini, kalau seandainya off Pak Sparta itu tidak bisa kita lakukan. Itu kita mohon supaya dapat dilakukan alternatif, karena kalau nggak bisa ikut sekarang tentu saja angkatan 2018 itu akan tertunda kelulusannya. Mungkin lulusan harusnya bisa dia lulus bisa tertunda setahun itu ya, setahun. Sehingga dibuatlah suatu program yang dibikin oleh BI sendiri. Jadi kita nggak bikin tuh. Jadi yang bikin BI, mereka mendesain bagaimana invitasi 2 minggu itu dialihkan ke virtual. Ini mereka namanya Klasikal Virtual Bank Indonesia. Dan mereka menyampaikan juga program ini tidak mereka berikan ke satupun ke PTN di Indonesia. Hanya satu-satu diberikan kepada Indonesia Banking School ya. Kenapa? Karena mereka mengingat punya jalan historis dengan Indonesia Banking School ya, dan juga sebagaimana kita ketahui IBS itu sudah sejak tahun 2005 ya sudah melakukan kegiatan kerja terutama magang di Bank Indonesia. Saat 2005 kita sudah waktu itu magangnya 2006 karena 2005 itu kita magang BPR, kemudian setahun berikutnya magang di Bank Indonesia. 2006 kita sudah mulai menjalankan magang di Bank Indonesia. Jadi latar belakang itulah, dan juga kita tahu bahwasanya IBS itu merupakan bagian tidak langsung dari Bank Indonesia. Jadi mereka menyampaikan itu. Nah, bagaimana mereka melakukan konsep dalam
dalam pelaksanaan virtual itulah mereka memberikan implementasi fungsi Bank Indonesia. Kita tahu fungsi Bank Indonesia itu ada 6 ya, dan 5 fungsi mereka sampaikan dalam bentuk bentuk tayangan dalam bentuk online virtual ya. Jadi 5 fungsi itu, satu fungsi itu mungkin ada 2 topik yang mereka sampaikan per hari ya. Jadi ada 10 hari kerja, jadi 5 hari, jadi Senin sampai Jumat 2 minggu ya. Jadi sehari itu ada satu fungsi, dua fungsi, setengah fungsi ya, Bank Indonesia. Mungkin kalau teman-teman yang mengajar ke Bank Sentralnya mengerti ya. Dan bagaimana forward program PKL di kondisi COVID sekarang, kondisi nggak normal, atau istilahnya klasikal virtual Bank Indonesia. Jadi mereka konsep ini, jadi karena kondisi pandemi, mereka berusaha ini permohonan dari kita itu mereka analisis dengan kondisi yang ada sekarang, dan strateginya bagaimana mereka bisa menyampaikan ilmu kepada mahasiswa anak didik kita tanpa mengurangi substansinya ya. Sehingga mereka mendapatkan outcome paling tidak outcome-nya PKL kondisi baru dapat dilaksanakan dan peserta memperoleh gambaran mengenai proses bisnis dari Bank Indonesia serta mitigasi risiko. Ya, nah, itu mereka sampaikan itu. Sehingga dengan demikian mereka fungsinya kalau tidak ada 6 fungsi ya. Fungsi Bank Indonesia itu seperti pengurusan kebijakan ekonomi daerah, implementasi kebijakan ekonomi daerah, perumusan implementasi, kemudian implementasi kebijakan SP pure di daerah, kemudian juga implementasi pengawasan SP pure di daerah, kemudian implementasi pure di daerah. Ya, ada nggak tahu beda apa. Jadi masing-masing ada fungsi masing-masing itu. Nah, nanti fungsi itu mereka sampaikan untuk implementasi ya. Jadi nanti yang menyampaikan bukan kepala perwakilan dari KPW itu, pimpinan KPW, tapi mungkin levelnya level kepala seksi itu ya, mungkin anak PCPM ya, anak PCPM yang sudah bekerja 3 atau 4 tahun di BI, 5 tahun ya, mungkin menyampaikan. Jadi ada kedekatan unsur milenialnya, sehingga suasana bisa lebih menarik gitu. Dan itu lihat topik-topiknya juga menarik gitu ya, menarik ya. Jadi disampaikan oleh seperti misal dari disampaikan ini ada yang menyampaikan ada kayaknya. Nanti ada jadwal acaranya. Ini fungsi yang akan disampaikan oleh mereka dalam pelatihan nanti ya. Nah, persyaratan calon dari mahasiswa ini seperti yang ini refreshing aja, mahasiswa aktif IBS, CPK minimal 3. Nah, untuk khusus kali ini ya, karena ini sifatnya online, maka BI mau menerima mahasiswa IBS yang IPK di bawah 3, terutama angkatan 2017. Sekarang kan angkatan 2018. Maka masih angkatan 2017 yang IPK di bawah 3 mereka masih diterima karena online. Jadi kalau saya offline mereka nggak mau, pasti minimal 3. Itu non SKS terlulus mata kuliah ke Bank Sentralan, SKS yang sudah ambil 60 SKS. Dan persyaratan selama invitasi wajib mengikuti sampai dengan selesai. Selama proses klasikal virtual Bank Indonesia, peserta wajib mengisi absen kedatangan dan secara online, dan jadi 15 menit sebelum acara dimulai dia sudah join ke Zoom ya. Nanti absennya itu paling lambat 15 menit ya. Kemudian juga 15 menit sebelum acara dimulai nanti tim unit magang akan menyampaikan absensi virtual ke dalam chatnya di Zoom itu ya. Nah, mengikuti tata tertib IBS dan BI, tidak melakukan tindakan tercela, menjaga kerahasiaan dan konsultasi dengan dosen pembimbing. Bersama pasca akreditasi menyampaikan draft laporan invitasi ke dosen pembimbing ya. Jadi untuk kali ini karena sifatnya online ya, sehingga itu kan terpusat di DSDM. Jadi nggak mungkin staf DSDM itu akan jadi pemilih lapangan sampai 20 orang, nggak mungkin. Jadi untuk itu fungsi penilaian dari dosen dari pemilih lapangan akan diserahkan pada dosen pembimbing ya. Dosen pembimbing nanti akan mengisi penilaian mulai dari attitude, skill, sama knowledge ya, dan mempresentasikan laporan prestasi ke depan dosen pembimbing, menyampaikan lab magang KBI dan pustaka BK dan Pudi dalam bentuk soft copy. Nah, ini prosedur pelaksanaan mungkin sudah ada di buku panduan, mungkin saya hanya menyampaikan sekilas saja ini. Ini prosedur pelaksanaan invitasi, dan ini prosedur pelaksanaan invitasi BI. Jadi ikuti pelaksanaan invitasi dan seterusnya. Setiap hari harus isi absen ya, mahasiswa diskusi oleh dosen pembimbing ya.
Jadi selama mereka ikut workshop virtual itu terkait dengan invitasi BI, kita mengharapkan dosen pembimbing itu untuk hadir ya. Mungkin kehadiran itu mungkin nanti kita atur, kalau salah nanti sampai situ, salah ada 4 kali pertemuan ya. Jadi kemudian pasca invitasi, setelah pelaksanaan nanti dosen pembimbing melakukan evaluasi sikap dan keterampilan untuk nilai akhir invitasi sebelum dia melanjut kepada laporan ya. Dia menyampaikan laporan invitasi kepada dosen pembimbing, kemudian mengajukan permohonan surat keterangan praktik kerja dari tempatnya, tempatnya. Sekarang ini nggak berlaku ya. Jadi sekarang surat keterangan itu disiapkan oleh DSDMBI langsung dari pusat. Jadi DSDMBI kan menerima laporan soft copy dari mahasiswa. Maka kita harapkan untuk invitasi virtual sekarang ini waktunya agak mepet. Jadi BI itu memberikan waktu 2 minggu setelah pelaksanaan virtual selesai. Jadi laporan magang sudah disampaikan. Nah, minggu ketiga itu masa-masa di mana mahasiswa itu untuk menyampaikan ke unit magang menyampaikan soft copy ke DSDMI. DSDMI dari laporan dan nilai dari magang itu, maka nanti dia akan memiliki surat keterangan bahwa mahasiswa bersangkutan sudah melakukan invitasi BI secara virtual di Bank Indonesia. Jadi nah setelah mereka presentasi laporan nanti dosen pembimbing langsung memberikan nilai knowledge ya dan menggabung jadi satu di depan nilai akhir ya. Nah, tugas dosen pembimbing itu untuk yang invitasi BI ini agak bertambah ya. Jadi pertama berikan pengarahan yang sama seperti yang sebelumnya ya. Sama Klasika Virtual Bank Indonesia ini kalau ada pertanyaan dari dosen pembimbing dari mahasiswa ke dosen pembimbing magang, mungkin kami minta tolong teman-teman dosen memberikan bantuan untuk memberikan pengarahan ya. Kemudian membimbing dan monitor aktivitas invitasi BI online klasikal di Pulau Bank Indonesia. Kemudian memastikan partisipasi mahasiswa dalam invitasi BI, memberikan supervisi selama invitasi BI, dan melaksanakan pertemuan untuk presentasi laporan akhir. Jadi pertemuan itu, jadi minta tolong kepada dosen pembimbing supaya selama invitasi berlangsung 2 minggu dia harus mencicil bikin laporan untuk pertemuan pertama, kemudian seterusnya. Jadi laporan itu sudah dibuat, jadi setiap hari itu harus meresume hasil presentasi dilakukan oleh pihak Bank Indonesia, mereka bikin resume dan mereka analisis hasil itu data-data yang disampaikan, mereka analisis ya, dan mereka bikin kesimpulan dan saran mungkin juga dengan implikasi lain ya. Nah itu selama setiap hari itu sudah tolong diingatkan ke mereka supaya membuat resume tersebut ya. Agar nanti di minggu kedua mereka sudah mulai menyelesaikan bab 4-nya. Bab 4 itu kan hasil resume dari hasil investasi itu ya. Dan laporan tugas wajib menandatangani laporan mingguan dan laporan mingguan investasi BI. Misalkan mereka mengirim sekaligus ini ya. Dan mereka penilai cicit skill dan pengetahuan serta investasi BI. Nah, tertib investasi BI kita sampaikan ke mahasiswa itu supaya datang tepat waktu ya, ke invitasi dan mentaati peraturan berlaku terkait dengan investasi online. Sudah mengisi daftar hadir online ya. Jadi mengisi daftar online sebelum acara dimulai dan sudah, jadi durasi 15 menit ya. Itu tidak diperbolehkan meninggalkan acara invitasi BI secara online. Saya ikuti acara invitasi online, peserta harus menggunakan pakaian kantor dengan warna baju terang tanpa corak, polos dan menggunakan jaket amatir. Jaket amatir itu artinya gini, kalau mereka merasa kepanasan bisa mereka buka juga, tapi sekali mereka pakai ya. Tapi tidak bolehkan dia menggunakan jaket lain ya. Jadi itu juga identitas. Jadi BI kalau melihat ada mahasiswa jaket amatir pasti bisa identitas. Kemudian juga mereka nanti ada background virtual juga yang mereka pakai. Dalam merokok ya, selama berlangsung invitasi online, semua peserta wajib meng-on-kan video, termasuk dalam nilai attitude oleh dosen pembimbing. Selama para narasumber melakukan presentasi, peserta harus mengumumkan suaranya.
selama implementasi BI online peserta wajib hadir 100%. Nah, ini yang 100% itu sebenarnya kita menekankan hadir 100%. Tapi kalau kondisi khusus di mana mereka sangat kejadian luar biasa, mereka sakit berat ya, sakit berat, sakitnya itu nggak bisa bangun ya, nggak sadar diri ya, maka itu kita pertimbangkan kalau ada dia nggak hadir. Tapi kalau sakitnya pusing sepanjang itu kan bisa dinyalakan laptopnya. Nah, kemudian sanksi pelanggaran tertib akan kenakan sanksi sesuai dengan beratnya pertanggungjawaban ini sama seperti sebutnya di 100%. Nah, disiplin klasikal itu seperti kita sampaikan, attitude itu menggunakan form. Jadi pertanyaannya bagaimana dosen mengisi attitude? Attitude itu nanti mungkin kita sampaikan juga ya. Nanti dosen itu bisa hadir minimal 4 kali lah ya. Jadi hadir di pembukaan, hadir di hari pembukaan satu hari itu, kemudian hadir juga di saat penutupan. Nah, 2 kali lagi hadir di antara pembukaan dan penutupan. Jadi nanti di pada hari itu dosen bimbing mohon juga mencari masa bimbingannya nanti ya. Apakah mereka serius, apakah mereka menutup videonya ya, tidak jelas ya. Nanti kalau untuk video bisa ditanya kenapa video tutup ya. Kalau jawabannya nggak jelas berarti ya dikasih tahu aja bahasa tolong dibuka videonya, kami akan lakukan bagaimana sikap Anda selama ikuti acara ini ya. Kemudian juga kita lihat juga mengenai skill ya. Skill itu seperti mereka bertanya ya, kemudian merespon ya. Nah, itu kita minta tolong dosen memperhatikan juga. Pokoknya semua kita serahkan ke dosen lah, skill dan attitude itu. Jadi formnya mungkin nggak kita ganti, mungkin dosen bimbing serahkan contreng ya, dikira bagaimana sikap anak itu. Itu serang aja mungkin nggak tepat lagi, tapi karena kondisinya darurat ya, sudah terjadi perubahan. Dan kita nggak sempat lagi itu merubah formnya itu. Jadi mohon pengertian dari dosen-dosen supaya memahami form skill sama attitude itu tolong diisi aja ya, diisi aja. Dengan misalnya kemudian nanti setelah itu mengisi juga form itu, form knowledge pada saat presentasi. Dasarnya kan laporan akhir investasi ya, kemudian presentasi ya. Nah, juga ini penilaian akhir sama ya. Kemudian juga laporan. Jadi laporan itu bersama seperti laporan sebelumnya ya. Setelah wajib membuat laporan akreditasi, lampiran laporan dibimbing oleh dosen, laporan dipresentasikan di depan dosen bimbing dan dikasih nilai peserta investasi. Nah, kemudian bagaimana betul laporan sama ya. Bab 1 itu latar belakang melaksanakan investasi virtual Bank Indonesia. Mungkin dia bisa cerita kondisi COVID dan sebagainya. Nulisan teori kita ambil teori ke Bank Sentral agak berapa halaman ya. Teori di buku Bank Sentral mereka suruh kutip, kemudian gambaran umum tempat bekerja atau kondisi Bank Indonesia ya. Mungkin jangan panjang-panjang, 2-3 halaman udah cukup ya. Kemudian bab 4 pembahasan. Nah, ini yang perlu ditekankan pada mereka. Jadi ada 3 subbagian yang penting dalam bab 4. Itu pertama adalah mereka menyampaikan resume setiap topik yang 10 kali pertemuan itu. Kemudian bagian kedua lah mereka melakukan analisis terhadap resume itu, dan misal ada data mereka dapatkan, mereka bisa analisis juga data itu, data yang mungkin karena kekurangan waktu, maka narasumber mungkin nggak sempat menjelaskan, tapi mereka bisa lihat data itu di internet, mereka analisis sendiri apa aplikasinya, kemudian apakah ada yang perlu disampaikan ya dalam bentuk perbaikan dan sebagainya lah ya, itu arah kemana ya, jadi terserah mereka ya. Yang penting mereka menyajikan hal yang 3 itu ya. Kemudian nanti kesimpulan itu seperti dia bisa menyembuhkan apa yang bisa mereka sampaikan dalam presentasi itu. Dan dalam kembali lagi bab 4 itu, kalau mereka bisa menalisis dengan mengintegrasikan semua topik, itu lebih bagus lagi, saya mengingatkan lebih bagus lagi ya. Bisa data bagian topik A, ada data topik B, ada data bagian kedua, ketiga, ada data mereka bisa analisis secara lebih bagus lagi ya. Ya, ini tentang pelaporan ya, sama seperti disampaikan di SDM, perpustakaan, UMPL, mahasiswa, DP magang ya. Nanti diikuti oleh unit UMPL ya, UMPL, terapi dan seterusnya. Nah, sekarang evaluasi investasi magang Bank 2020 ya. Nah, sudah kita ketahui ini pelaksanaan investasi Bank Indonesia tanggal 2031 sampai 1 Februari ya, tahun 2020, 20 sampai 31 Januari ya, 2020 itu terlaksana dengan baik ya.
Dan kita mengucapkan terima kasih kepada teman dosen yang sudah membimbing mahasiswa IPTSBI sebanyak 173 orang yang tersebar ke 27 KPWDN, Kantor Perwakilan Dalam Negeri ya, KPWDN. Jadi sebanyak 27 KPWDN dan juga mahasiswa 173. Paling banyak itu di Makassar paling banyak. Yang kedua banyak adalah di Cirebon sama Jember ya, Jember sama Semarang. Malang juga banyak, Malang sama Bandung ya. Itu belum banyak. Terima kasih atas bantuannya. Dan juga untuk magang bank umum yang sedang berlangsung, yang sudah baru selesai kemarin itu ya, di akhir Desember tahun 2020, kita mengucapkan terima kasih juga kepada Sembing yang sekarang sedang berlangsung penyusunan laporan magang ya, dan kita berharap semoga bisa selesai akhir Januari ini ya, supaya nilainya bisa dimasukkan oleh unit magang melalui BAK untuk masuk ke dalam transit nilai mereka ya. Itu ada jumlahnya ada sekitar 236 dari 240 mahasiswa yang angkatan 2017 ya. Nah, ada 4 orang tidak magang ya, 4 orang tidak magang. Kenapa tidak magang? Karena keempat itu pertama IPK di bawah 2 ya, bawah 2. Dan belum mencukupi, jadi belum ada 60 SKS mereka lulus ya. Jadi nggak mungkin ya. Jadi di bawah 2 IPK. Kalau IPK di atas 2 masih ada bisa magang ya. Kalau tidak juga mandiri. Jadi juru IBS kita sebar, kita salurkan itu 147 mahasiswa. Dan juga mandiri mereka di sini sebanyak 49 mahasiswa. Jadi yang magang ini 236, baru selesai akhir tahun kemarin ya. Kemudian evaluasi investasi Januari 2020, pelaksanaan magang relatif berjalan baik ya. Secara relatif respon dari tempat magang cukup baik ya. Jadi tidak ada pengaduan ya, masalah yang terjadi di KPWDN di seluruh Indonesia itu alhamdulillah, dan mereka itu semakin menerima ya. Jadi kita ketahui sejak 4 tahun terakhir, apalagi sekarang ini terasa sekali buat kami ya, yang tim pelaksana magang ini, saya dan Bu Dewi sama teman-teman lain ya, itu terasa sekali buat saya BI itu semakin welcome, dan dia sudah menjadikan sebagai agenda tahunan untuk menerima IPS. Dengan kondisi itu pun mereka sampai sekarang pun bisa menerima ya, karena tadi saya sampaikan di awal tadi ya. Dia mahasiswa magang yang angkatan sebagian besar angkatan 2016 tambah magang 2015 baik baru. Ini yang 17 maksudnya 17 ya. Dan sebagian besar dosen di magang sudah menyerahkan nilai. Nah, kemudian pelaksanaan bank umum darahnya 1 September 2020 ya, yang barusan selesai ini. Itu pelaksanaan ada yang offline, ada WFO. Ada yang online WFA. Ada yang blended FO dan WFA. Jadi ada yang blended FO dan WFA, ada yang off aja, ada yang bergabungan lah ya. Terus kita magang dan tempat magang sebanyak 36 mahasiswa. Ini sudah sampaikan tadi ya. Dan pembekalan dilakukan pada tanggal 18 Juli, 20 Juli, dan 8 Agustus. Ada 3 pembekalan nih ya, disampaikan. Kenapa sampai 3 kali pembekalan? Yang 18 Juli adalah pembekalan mereka tidak sabar ya. Tidak sabar mendapatkan informasi tentang magang 4 bulan yang bulan September sampai Desember. Kenapa? Karena kekhawatiran mereka, ada kondisi COVID, mereka tidak bisa magang. Mereka nuntut supaya magang karena mereka sudah bayar SPP, sudah itu macam-macam lah ya. Jadi kita berusaha keras tahun kemarin itu untuk bisa menyalurkan mereka. Alhamdulillah dapat terlaksana dengan baik ya, berkat bantuan teman-teman dosen semua, bantuan Bu Dewi dan sebagainya. Nah, juga malah 4 kali pembekalan malah. Yang kedua karena juga ada sebagian dari mereka itu yang magang mendahului ya, dimulai setelah pertengahan Agustus ya, selesai pertengahan November. Itu magang di LPS ya. Ada juga mereka magang yang di tempat-tempat mandiri khusus ya, seperti yang bukan kita salurkan, mereka minta magang juga. Ada magang ke anak sore juga ya, maka agak banyak magang. Nah, untuk yang barusan selesai magang yang akhir tahun 2020 ya, ini sedang berlangsung ya. Ini sementara karena kini kan sedang berlangsung ya. Itu ada 10 mahasiswa nilai sudah masuk ya. Sudah masuk yang magang di LPS, magang di sekretaris DPRD, magang di BRI, Kopi sudah masuk nilai ke unit magang ya.
Seperti misalnya dari nomor 1, nomor 3 saya sendiri, kemudian dari Pak Bambang ya 2 orang, Pak Mukis 1, Bu Ira 3, Pak Wasi 1 orang sudah masuk nilainya. Kemudian persiapan invitasi Bank Indonesia ya. Jadi persiapan invitasi kita telah komunikasi dengan DSDMBI sejak bulan Oktober 2020 ya melalui Bu Dewi. Bu Dewi banyak peran di dalam hal ini sebagai link kita ke Bank Indonesia. Dan mereka pertemuan Fikon dengan DSDMBI pada tanggal 19 Desember sampai 13 Januari 2021. Itu terkait dengan ide dari Bank Indonesia supaya menyampaikan secara virtual. Itu sekitar 15 Januari kemarin itu baru fixnya. Lepas invitasi online tanggal 25 Januari 5 Februari. Ini Senin besok sudah dimulai ya. Sampai 5 Februari jadi 2 minggu. Sampai Jumat 5 Februari 2021 ya. Nah, jam waktu pelaksanaannya Bapak Ibu ya. Jadi untuk Senin besok tanggal 25 Januari mulai jam 8 sampai jam 2:35. Kenapa agak itu agak sampai jam karena ada pembukaan acara ada pembukaan dari pimpinan DSDM Bank Indonesia sama Bu Titu ya. Jadi selesai 14.35 ya. Nah, di Selasa sampai Kamis, Selasa tanggal 26 Januari sampai 4 Februari. Nah, itu jamnya setiap hari itu jam 9 sampai jam 12.20. Jadi ada 2 sesi ya, 2 sesi. Nanti break selesai 12.20. Kalau Jumat itu penutupan maka agak digeser sampai 12.30. Jadi acara rutinnya itu selesai jam 12.20. Nanti sisanya itu acara penutupan ya, penutupan di hari Jumat tanggal 5 Februari. Nah, peserta invitasi B ini jumlahnya 212 orang ya, yang virtual ini. 212 itu terdiri dari mahasiswa akuntansi 80 orang, mahasiswa manajemen 102 orang, mahasiswa MKPS 30 orang. Lalu lihat angkatannya, angkatan 2017 51 orang, angkatan 2018 161. Nah, 51 orang ini angkatan yang IPK di bawah 2 ini. Ada juga mereka yang udah IPK 3 ya. Tapi kebanyakan IPK di bawah 2. Dan ini yang BI-nya mau nerima. Tadi kan sekitar 170-an berapa ya. Sekarang BI menerima sampai 270. Alasan kena online ya. Nah, ini jadwal materi fisikal virtual Bank Indonesia ya. Yang mulai tanggal 25 Januari sampai 5 Februari 2021. Jadi pertama hari Senin itu nanti ada pembukaan oleh MC ya, mulai jam 8. Nah, MC ini nanti ini agak menarik ini. Jadi B itu mendesain acara ini secara milenial. Jadi MC itu berasal dari peserta virtual ini, mereka ditunjuk dari situ. Kemudian melalui unit magang, melalui saran dari HIMPS ya, HIMA. Kemudian pembacaan doa. Pembacaan doa itu bisa MC itu sendiri ya, bisa MC sendiri baca doa. Nah, nanti moderator dari mereka juga, moderator itu BI minta supaya dari mahasiswa peserta virtual itu kita tunjuk. Jadi setiap hari itu berubah. Jadi mereka dapat giliran sekali. Jadi hari ini moderator si A, MC si B, besok moderatornya si D, MC-nya si E. Nah, setiap hari berubah. Nanti mereka akan ada apresiasi, akan memberikan penghargaan bagi moderator dan MC terbaik ya. Ada hadiah dari Bank Indonesia, ada mereka juga hadiah juga. Dan juga nanti peserta itu akan ada background virtualnya, mereka sudah desain sendiri dari masing-masing. Nanti dia akan lihat mana virtual backgroundnya yang paling bagus, itu akan diberikan apresiasi, hadiah juga ya. Nah, sehingga nanti mulai kegiatan jam 8.50 organisasi Bank Indonesia. Kemudian jadi ada 3 topik ya di dalam Senin itu 3 topik organisasi Bank Indonesia, kemudian organisasi kantor perwakilan Bank Indonesia, kemudian kerjasama antar daerah dalam rangka menggali potensi wilayah. Ini bagus-bagus topiknya. Jadi nanti mereka yang menyampaikan ini juga adalah milenial juga ya, bukan dari bapak-bapak yang kepala pimpinan perwakilan enggak ya, tapi yang dari milenial, mungkin beda umur 5 tahun 6 tahun lah dari mahasiswa ya. Kemudian yang ke Selasa, ini jam 9 dibukanya. Tadi kalau hari Senin kan jam 8. Ini jam 9 dibuka perkenalan narasumber. Jadi dibuka oleh MC pengenalan narasumber. Nanti narasumber itu ada CV dibacakan oleh MC, nanti disampaikan 1 hari sebelumnya ke Bu Dewi menyampaikan mahasiswa. Nah, ini materi upaya pengendalian inflasi di Indonesia sesi pertama. Ya ada 2 sesi ini. Ini upaya pengendalian inflasi di Indonesia sesi kedua. Selesai jam 12.20 ya. Jam 12.15 selesai tutup. Kemudian juga Rabu juga sama, topiknya lah onboarding UMKM dalam rangka memperluas akses pasar dengan pemasaran digital. Kemudian sesi kedua
sama ya, itu topik sama, jadi ada 2 kali sesi ya. Nanti setiap sesi itu ada diskusi menarik dari mahasiswa. Jadi mahasiswa juga diberikan apresiasi oleh BI. Dia akan melihat mana mahasiswa teraktif, bertanya, mahasiswa yang nggak tahu, mereka punya kriteria sendiri. Jadi dari BI itu nanti mereka akan berikan beberapa pengamat ya, jadi mereka itu nanti hadir juga, orang BI setiap hari itu hadir mengamati mana peserta nilainya terkait dengan presentasi, moderator, diskusi, kemudian MC, kemudian mereka berpakaian menarik, terus background virtual yang paling bagus, itu dicek mereka, dikasih, diberikan waktu penutupan itu diumumkan nama-nama pemenangnya. Dan di Kamis juga matinya adalah digitalisasi sistem pertanian untuk mencapai swasembada pangan nasional. Lalu digitalisasi sistem pertanian untuk mencapai sama materinya. Kemudian di hari kelima Jumat, percepatan dan perluasan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah pariwisata. Jadi yang kedua, lanjutkan topik lagi, satu topik kecuali Seninnya. Kalau quick response code Indonesia Standards QRS dalam mendukung pembayaran digital yang unggul. Unggul itu singkatan dari universal, gampang, untung, langsung. Dan topik kedua lanjutkan lagi topik yang sama. Hari ke-7 hari Selasa itu kegiatan usaha penyelenggara valuta asing. Kegiatan usaha penyelenggara valuta asing sama topiknya. Dan juga hari ke-8 Rabu, topiknya perlindungan kepada konsumen pengguna jasa penyelenggara transfer dana. Dan juga topik yang sama dengan materi yang berbeda kali. Dan hari ke-9 Kamis itu topiknya kas titipan Bank Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang layak edar dengan pecahan yang sesuai dengan dan tepat waktu. Dan kas titipan sama ya, lanjutkan. Dan Jumat hari terakhir itu penukaran uang peringatan kemerdekaan WPK dan kendala distribusinya. Nah, ini yang uang yang 75.000 kemarin kayaknya, dan kendala distribusi gimana ya. Dan nanti Soma Jumat ya, itu Jumat ada nggak ini? Mungkin selesai jam 12 ini ya, Jumat. Kemudian penutupan, acara penutupan ya, sambutan, kemudian apresiasi, ini ada apresiasi awards ya, awards penanya terkepo ada nih. Dan moderator terasik, kemudian narasumber terkeren, kemudian materi terupdate, kemudian pembuat virtual background terkini ya, terkini. Ini ada apresiasi berikan. Jadi ini acara-acaranya yang mereka sampaikan ya. Jadi kita mohon supaya Bapak Ibu bisa ikut partisipasi dalamnya. Jadi kita dapat simpulkan, mohon dosen pembimbing meningkatkan hal yang sudah baik selama ini menjadi lebih baik lagi, khususnya dalam kegiatan monitoring, pembimbingan, dan penyampaian nilai magang mahasiswa. Yang kedua, minimal wajib menghadiri kiraan dosen dalam acara invitasi online adalah 4 kali, yaitu 1 kali pada hari pertama, 1 kali hari ke-10, hari terakhir penutupan, 2 kali sesudah hari pertama dan sudah sebelum hari ke-10. Ini diperlukan dalam rangka memonitoring mahasiswa bimbingan selama invitasi online berlangsung dalam rangka mengisi form penilaian attitude, skill, dan knowledge ya. Yang ketiga, karena masa COVID, maka kegiatan invitasi dilakukan dengan klasikal virtual Bank Indonesia online. Kemudian pembimbing lapangan tidak ada aplikasinya, kemudian dosen pembimbing melakukan penelitian attitude, skill, dan knowledge tiganya. Dan menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan invitasi BI online kepada UMPL, unit magang pembelajaran di luar, agar permasalahan cepat segera tangani. Oleh invitasi agar BI segera disampaikan kepada UMPL, nanti UMPL menyampaikan ke BHK untuk tertib administrasi. Itu bisa juga Bapak Ibu titip sama mahasiswa dengan ngasihkan ke UMPL, bisa juga ya. Kemudian soft laporan invitasi BI segera disampaikan oleh mahasiswa paling lama 2 minggu setelah kita invitasi kepada UMPL, itu segera disampaikan kepada Desdem BI dan Perpustakaan BI, EBS. Atas bantuan dan dosen selama ini kami ucapkan banyak terima kasih. Nah, demikian dapat kami sampaikan ya atas partisipasi selama ini, dan untuk itu kami persilakan Bapak Ibu untuk melakukan tanya jawab di setelah ini ya. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Ibu Lina Spina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sparta atas pembekalannya, pembekalan magang kali ini.
yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke, sebelum saya lanjutkan dengan tanya jawab, saya ingin kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi absen ya yang sudah saya share di ini ya. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Nah, sekarang mulai tanya jawab ya Pak. Ya. Yang pertama ini ada komentar sih sepertinya dari Bu Etika ya. Bu Etika menyatakan mohon SK magang dibuat untuk semester genap. Kenapa? Karena JJA atau sistem Sijali tidak mengakui bimbingan magang 1 semester 2 kali. Ya, semester ganjing sudah ada. Sehingga tugas bimbingan tidak bernilai untuk menambah kredit point. Ya, semester ganjil sudah ada bimbingan magang 4 bulan. Apakah laporan magang bisa dibuat lebih singkat? Ya, dengan dibatasi maksimal jumlah halaman itu seperti 3 halaman. Jadi laporan juga banyak dilakukan plagiarisme. Ya, mohon tanggapannya Pak Sparta. Terima kasih kepada Bu Tika atas pertanyaannya. Pertama, tentu saja kita akan mengakomodasi ya. Jadi SK magang nanti kita usahakan buat semester genap ya. Yang kedua, mengenai laporan singkat, silakan kepada dosen bimbing untuk seluruh mahasiswa menyingkat aja. Terserah, yang penting substansi itu bisa tercapai ya, tujuan tercapai. Silakan aja. Kemudian apa lagi itu? Ini 3 apa? 2 aja ya. Berikutnya. Cuma 2 Pak. Ya, oke. Terima kasih Bu Tika atas tanggapannya. Berikutnya Mbak. Pak Sparta boleh nambahin Pak? Iya, iya. Jadi apakah yang SK yang sudah dikeluarkan itu bisa dibuat SK semester genap 2020 ya Pak? Itu. Kemudian saya nggak tahu nih nanti monggo kebijakan Pak Sparta dan tim magang. Nah yang kedua terkait laporan, selama ini yang namanya laporan magang baik visitasi maupun yang laporan magang yang 4 bulan atau 6 bulan itu saya menemukan banyak sekali yang namanya plagiarisme. Saya sudah minta mereka tunitin, tapi ternyata kalau tunitin selama namanya catatan tidak masuk di dalam website atau apapun ya pasti tidak akan terdeteksi. Sehingga nilai tunitin itu sangat rendah. Tapi saya melihat dalam satu tim aja mereka sudah melakukan plagiarisme itu hampir semuanya gitu ya Pak. Jadi saya kira juga tidak akan efektif laporan itu harus sampai bab 1 sampai bab 5 gitu. Akankah mungkin sebaiknya dalam bentuk artikel, apalagi sekarang visitasi BI kan cuma 2 minggu. Laporan yang dalam bentuknya bab 1, bab 5 itu sangat saya rasa tidak ya mungkin kembali lagi tidak efektif. Artinya sebenarnya kita bisa membuat format laporan, katakanlah 3 halaman, seperti mereka diminta membuat artikel yang mungkin bisa jadi itu bisa dimanfaatkan untuk publikasi. Itu Pak, mohon maaf. Oke, terima kasih Bu Tika. Jadi format dari laporan itu bisa diartikelkan itu. Misalnya artikel ada pendahuluan ya, ada 3 halaman, 2 halaman terserah jadi pembimbing ya. Kemudian juga mengenai tinjauan teori bisa juga ya, di artikel juga. Jadi format itu kayak sudah artikel ya. Jadi silakan aja kepada pembimbing untuk melakukan itu ya. Seperti saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua mengenai SK magang. Itu SK magang ini apakah bisa misalnya pelaksanakan tanggal Januari itu ya, Januari. Kemudian selesai Februari. Apakah SK-nya itu masuk genap itu ya, masuk genap. Nanti kita coba aja ya. Jadi segenap tapi pelaksanaannya nanti akhir Januari sama Februari ya. Kan dianggap itu sudah masuk ke semester semester kalau udah semester kalendernya kan udah semester itu semester pertama kan itu 2 semester. Semester pertama, semester kedua Juli sampai Desember kan. Kalau kalender ya. Kalau semester pertama kan Januari sampai Juni itu ya, Juni. Nah, kalau kita lihat semester ke akademik kan beda. Kita mungkin pakai semester kalender aja ya, kalender. Semester genap gitu kan sudah Januari akhir sama nanti sampai Juni ya akhir. Nah, nanti kalau kita bikin seperti itu nanti udah selesai tolong disampaikan juga, jangan sampai ada yang mengkritik karena sekarang ini ini ada beberapa yang bikin dosen sendiri itu yang banyak memberikan informasi keluar yang sifatnya negatif information bagi IPS ya. Nah, itu juga kita sampaikan ke dosen
hal-hal yang internal di dalam sebaiknya kita saling mendukung lah, saling menutupi semua ya, kita sampai keluar ya. Jadi saya setuju aja Bu Etika kalau seperti itu, mau sesuai genap silakan aja. Tapi pada saat akhir nanti kalau ada yang kan ada dosennya kritis nih, wah kok genap sih? Kan Januari Desember itu kan semester ganjil, kilaka lagi itu ya. Kalau kita ganjil, kok ganjil sih? Kan nggak diakui, kilaka lagi ya. Jadi apapun kita buat itu tolong di backup oleh dosen lain ya. Jangan menjadikan isu yang nggak penting ya, kan itu nggak penting gitu ya. Kita mau aja Bu, mau aja melaksanakan, tapi tolong juga jangan sampai menimbulkan diskusi panas di belakang ya. Itu aja. Jadi saya nggak masalah ya, masalah demi kepentingan dosen saya akan ikuti ya. Tapi jangan sampai terjadi di belakang ada hal yang nggak penting lah. Itu Bu Etika. Jadi kalau masalah artikel, di artikel nggak masalah ya, artikelkan aja ya. Kalau perlu bisa masuk jurnal kan, bisa jurnal kan jurnal yang itu PKM bisa juga PKM ya. Itu jurnal PKM bisa juga ya, bisa juga lah, nggak ada masalah ya. Yang penting secara konseptual berpikir sistematika seperti itu. Sistematikanya jangan sampai secara akal sehat itu menabrak. Misal contoh, tiba-tiba langsung aja masuk ke permasalahan menceritakan tentang apa yang terjadi di lapangan, itu nggak sistematika lah ya. Harus pendahuluan dulu lah, harus berpikir kenapa dia melakukan investasi BI itu kan terbakar di bab 1 lah. Jadi bab 1 itu mau jadikan poin 1 juga boleh ya. Nggak dikasih nomor juga boleh. Misal langsung pendahuluan boleh aja. Tapi biasa teori nggak kasih bab 1 nggak apa-apa ya. Nggak masalah ya. Jadi yang penting, yang intinya lah bagaimana laporan itu tidak menabrak sistematika berpikir ya. Berpikir. Karena laporan sebegitu sistematika berpikir seperti itu ya. Sistematika berpikir kan seperti itu. Kalau mau dikasih bab, dikasih K1 boleh ya. Kalau dikasih latar belakang langsung bab 1 itu, bab 0 itu boleh, terserah aja ya. Yang penting konsepsinya lah di mana tidak melanggar ilmiah itu lah, sistematika pikirnya dilanggar ya. Sistematika pikir itu kalau saya tiba-tiba udah masuk aja ke teori. Di mana teori? Latar belakang nggak jelas dari mana, itu kan nggak sistematik ya. Silakan aja Mbak Etika. Oke, berikutnya Mbak Vina silakan. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan Mbak Etika ya. Oke, terima kasih Pak Sparta. Bu Etika mungkin sudah terjawab ya Bu ya. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin ditanyakan atau yang... Oh ya, sebentar yang mengenai ada lupa saya mengenai laporan yang Tunitin. Ini dilematis, ini saya sampaikan juga ke dosen-dosen di sini ya. Jadi ada 2 dilematis terjadi laporan magang. Yang pertama, pertanyaan apakah laporan magang dipublish atau tidak ya. Dipublish. Yang kedua atau tidak. Kalau dipublish kita akan nanti takutnya kondisi inilah di mana banyak laporan magang itu yang menyangkut tentang perusahaan, mana perusahaan nggak setuju dipublish ya. Kita bisa baca umum. Jadi kalau repository kita buka, umum bisa baca semua ya. Yang kedua kalau kita tutup gimana? Kita tutup kan aman ya. Kita aman dari komplain dari tempat magang. Kita tidak dicap sebagai yang penyebar informasi kepada pihak publik, kita aman ya. Nah, yang terjadi apa? Itu dampaknya negatif bagi Tunitin. Jadi Tunitin itu kalau kita tutup ya di dalam repository kalau itu tutup, akibatnya nggak terbaca oleh Tunitin. Kita udah tanya ke pihak Tunitin kemarin melalui itu, masalah itu udah saya kaji tuh Bu Etika kemarin waktu akhir tahun kemarin. Saya tanya ke Mas Arif, coba tanya ke pihak Tunitin kalau seandainya repository kita tutup, terbaca nggak? Enggak Pak, ya saya sesuai dengan pikiran saya pasti nggak terbaca karena nggak terpublish karena Tunitin itu akan menangkap report-report yang dipublish ya. Jadi nggak terbaca, sehingga kalau kita Tunitin percuma. Jadi Tunitin berarti dia hanya membaca untuk report-report eksternal. Jadi kalau misalnya ada laporan dari mahasiswa UMN magang, itu bisa dikena Tunitin tuh dengan mahasiswa kita. Tapi kalau sesama mahasiswa IBS nggak terbaca, maka itu jadi kecil ya. Jadi mahasiswa IBS itu kalau dia tahu seperti itu, dia kalau saya nyontek di IBS nggak terbaca Tunitin. Tapi kalau nyontek yang keluar, kebaca. Nah kita tahu memang kita sadari itulah laporan magang itu tercontek satu sama lain dengan mereka. Itu sulit kita menghindari ya. Jadi dengan cara gini, kalau Ibu merasa bukan kelima dia suruh ubah aja. Kamu rubah kelimamu sendiri deh, rubah aja ya. Di bab 1, 2, 3, 4 ya. Atau
Ibu suruh misalnya udah bikin artikel ke ilmiah deh, ke artikel itu udah ada abstrak, ada latar belakang, ada tinjauan teori, ada metodologi ya, ada apa, ada hasil, itu terserah aja ya. Yang penting mereka bisa menikmati. Jadi Bu bisa seperti itu ya. Karena kita di unit magang udah nggak bisa lagi, kita udah secoba nggak bisa dilematis ya. Kalau kita publish tadi itu kita akan kena komplain ya. Yang kena saya itu, saya tanggung jawab terhadap ini, bukan bapak ibu ya. Mungkin saya itu tanggung jawab, maka saya amankan. Maka saya nggak berani buka laporan magang itu, terus terangnya nggak berani saya buka. Karena kalau saya buka bahaya malah ya. Makanya saya terus terang aja nggak berani. Pak Sparta, sorry. Sebenarnya yang terkait dengan laporan artikel atau artikel ini itu mungkin hanya khusus untuk yang magang ini nih Pak, visitasi online. Ini tadi kalau dari topik-topiknya kan sangat menarik tuh Pak, ya kan? Itu Bapak sampaikan dengan table itu. Nah, mungkin akan menarik lagi kalau misalnya mahasiswa itu menggali dari mereka yang sudah dapatkan dari visitasi itu dalam bentuk tulisan. Ya mungkin bisa jadi kalau itu mungkin kalau yang dari BI kan nggak ini ya, maksudnya nggak tertutup, itu sebenarnya terbuka gitu. Artinya sebenarnya mereka bisa membuat artikel terah cukup 1 halaman, kemudian kalau itu baik gitu ya, dosen bisa publish misalnya di suatu surat kabar atau apa terkait dengan topik tadi gitu. Jadi ini justru membuat mahasiswa menjadi lebih berpikir analis, nggak cuma hanya laporan yang standar yang saya rasa justru sebenarnya manfaatnya sangat kecil Pak. Iya, tapi saya sampaikan Bu, terserah dosen ya mau dipublish atau. Tapi kalau dipublish otomatis kita buka lah, kan yang tunjuk jurnalnya. Tapi kalau yang belum dipublish kita nggak berani publish Bu. Misalnya untuk laporan belum dipublish di jurnal kita berani. Tapi kalau dia masuk ke jurnal, depository bisa pasti kita publish ya. Karena kan jurnalnya juga udah mereka di jurnal itu juga mereka ya apa penelitian dan sebagainya. Mereka bisa mempertahankan juga bahasa itu bisa tunjukkan. Dan juga dosen bimbing hati-hati juga. Nanti kalau bisa misalnya perusahaan disamakan ya perusahaannya dan disebutkan nama perusahaannya bisa juga. Atau kalau perusahaan ke publik oke ya, bisa bank Mandiri udah oke aja nggak masalah. Kalau BI mungkin perlu konfirmasi ya. Mungkin kalau Ibu punya mahasiswa itu yang perlu diartikelkan magang BI ini udah Ibu bisa tanya lah ke BI ini gimana nih ya, konfirmasi pihak DSDM. Bisa kemarin DSDM kita Mas ya, kalau dosen itu mau kita mereview boleh ya boleh. Jadi tentu saja tidak semuanya. Jadi ada mau dijurnalkan di review boleh. Jadi bersedia mereka. Kemarin udah sampaikan ke saya itu. Jadi kalau mau dipublish silakan aja. Ada presentasi misalnya masa Ibu nanti magang BI itu mau presentasi mengundang dari SMB mereka pasti datang. Tapi kita pastikan dulu bahasanya laporannya yang bagus ya. Kalau asal-asalan jangan deh, mungkin malu aja kalau disini diundang. Jadi kita kemarin sudah sampai juga ke Pak Anton ya, Pak Anton di pimpinan DSDM BI. Silakan Pak Sparta kalau seandainya ada menarik kita bersedia kok diundang untuk waktu saat presentasi online ya, online. Dan apalagi kalau nanti Ibu mau di Asal Jurnal silakan aja ya. Oke, makasih Bu Etika. Oke. Terima kasih Mas Sparta. Iya, ada yang lain masih ada di chat dulu, chat. Terputus ya, Pinai. Oke, saya lihat di chat ya, apalagi pertanyaan di chat. Ibu Tika udah, kemudian ada Bu Nova, mohon di resend link absensinya. Udah ya, kita resend ya. Kemudian terima kasih Vina. Kemudian wah, jadi ada Bu Etika baru bertanya ya. Silakan dosen lain kalau ada pertanyaan. Ya. Kepada dosen lain ya. Sebelumnya dengan ya. Oke, silakan ke teman-teman dosen yang baik, silakan menyampaikan. Terima kasih tanggapan Bu Etika ya. Memang itu yang isu yang sedang kita bahas juga ya. Oke, Pak Mukis, silakan Pak Mukis kalau ada Pak Mukis. Assalamualaikum Pak Sparta. Sama-sama Pak Mukis. Assalamualaikum. Ini saya baru pertama kali ikut nih. Iya.
dulu ikut pertama kali waktu angkatan pertama dulu, tapi udah lama sekali itu berapa belas tahun yang lalu. Jadi nanti saya kalau ada mau tanya kontak siapa nih, Bu Vina ya? Bu Vina, Pak Ibu Dewi. Bu Vina, Bu Dewi. Oh iya baik Pak, nanti saya langsung tanya aja ya. Iya, karena Pak. Saya nggak mengikuti perkembangan kan. Iya silakan Pak. Ya gitu aja Pak. Nanti saya juga tanya Pak Sparta lah di jalan nanti Pak ya, dalam 2 minggu ini Pak. Ya, terima kasih. Ya, ini online semua ya Pak, jadi ini semua online ya Pak? Online semua Pak, online semua. Online semua ya, jadi magang tapi online ya Pak? Online ya. Iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang lain mungkin Vina keputus ya. Bu Dewi ada tambahan, Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Bu Dewi ada tambahan. Rundown permintaan Bu Meta untuk rundown akan kami sampaikan, nanti kami email ya Bu Meta. Yang sudah fix, yang sudah fix. Jadi nanti begini Pak Sparta, untuk rundown saya mau juga dong Bu. Ya nanti kami email kepada Bapak juga, ya Pak ya. Nah untuk kata sambutan itu dari pimpinan DSDM BI adalah Bapak Wiwi. Bapak Wiwi ya. Bapak Wiwi dari IBS Bu Tuti, Bu Kusumanik Tutu. Lalu dari waktu penutupan juga begitu. Itu dan Pak Wiwi. Iya. Sudah aman Pak. Itu saja Pak kami mau sampaikan. Oke, dari Prodi silakan ada tambahan dari Pak Erik, Bu Puspita, kemudian Bu Asri, kemudian juga dari dari Bu Meta, silakan Bu Meta udah tambahan. Tidak ada Pak, terima kasih Pak. Oke, kalau nggak ada Bu Vina udah kembali lagi ya, keputus ya. Silakan Bu Vina. Iya, mohon maaf Pak, tadi tiba-tiba mental. Iya. Baru masuk lagi. Silakan teman-teman sudah nggak ada lagi pertanyaan Bu Vina. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, berarti kita siap untuk menghadiri acara pembukaan ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kami tunggu kedatangannya hari Senin jam 8. Ya. Alhamdulillah pertemuan hari ini sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih kepada Pak Sparta, Pak Erik, Bu Muklis, Pak Mehmet, Pak Woni, Bu Dewi, Mbak Osi, Mbak Puspita, Bu Nel, Pak Surahman, Bu Marisa, Bu Etika, Bu Meta, Bu Vidi, Bu Santi, Bu Batara, Bu Alvin, Mbak Nova, dan Bu Asri. Ya, sampai ketemu hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Pak Erik baru kelihatan. Mbak Vidi. Baru kelihatan. Bu Vidi. Mbak Osi. Iya, Pak Mehmet. Abang Batangan. Pak Mehmet ada. Pak Erik nanyain Bu Vidi. Mama Marisa ada. Pak Erik minta transfer, biasanya minta 3 lauk. Saya sekarang sudah kaya, sudah banyak duit saya masuk nih semuanya. Ya. Banyak yang transfer. Iya. Wah, saya bohongin itunya. Itu Pak Erik itu gaji 40 juta sebulan, masa kamu minjam 2 juta segitu aja. Dia minta minjam 2 juta. Si bilang kok 2 juta, Pak Erik itu gaji 40 juta sebulan. Masa kamu minta 2 juta nggak ada duitnya? Mana duitmu Mas? Langsung diam aja, langsung diam. Yang bagus jawaban Mbak Vidi, Pak. Yang bagus jawaban Mbak Vidi. Apa itu? Gimana? Tuh, kan biasanya minta 3 lauk katanya. Minta transfer, biasanya minta traktir 3 lauk nasi padang. Dipercandain aja. Saya mau nganter duitnya ke rumah Pak Erik, Pak. Oh gitu. Ya. Malah dia nggak mau. Gua lagi nggak di rumah, katanya gitu, Pak. Balak banget dia malah. Surahman. Ada Pak Surahman. Jadi kena semua ya, dihubungi semua. Kena, Pak. Kena semua. Waduh, siapa ini orangnya ya? Kemudian Pak Joko juga kena, Pak. Pak Joko juga kena. Pak Joko Densus 88.
Densus 88. Kalau lagi dapat sama Densus 88 minta transfer. Pas Bapak Tara ada jalan tuh. Bapak Tara macet, Bapak Tara. Iya, Bapak Tara macet. Mana, Pak? Aduh. Terima kasih semua ya Bapak Ibu. Terima Terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu. Terima kasih semua ya. Pak Kumis hari Senin bisa hadir, Bapak Ibu. Ya, insya Allah Bapak Bapak Ibu. Semua. Ya. Linknya aja Bu kasih tahu. Ya. Makasih, Izin ya. izin ya. Makasih. Ya, semua. Izin. Rahman, Profesor, Prof. Alhamdulillah Pak. Bapak, terima kasih. Sampai ketemu lagi Senin. Sehat-sehat, Prof. Sehat ya. Terima kasih Vina, Bu Dewi, alhamdulillah. Iya Pak, iya Denny. Pak, terima kasih ya. Pak Denny baru mau masuk. Masuk langsung keluar lagi dia, langsung keluar lagi. Iya. Ya. Oke deh. Mbak Marisa, makasih banyak Mbak Marisa. Iya, Bu Marisa, terima kasih. Bu Alvin, Pak Pak Muklis, Muklis. terima kasih banyak Pak Muklis. Pak Denny, nanti ditanya aja ke yang lain Pak infonya ya Pak. Telat. Apa? Pak Denny, Pak. Oh Mas Denny ya. Oke. Oke. Mohon izin live ya Pak. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum.